Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu mengenai implementasi MySQL. Untuk tugas 2 ini sudah diberikan soal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan Entity Relationship Diagram IR di samping, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, di sini ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan juga dokter admin. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan materi pendahuluan untuk sebelum ke tahap pelaksanaan. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan SQL Server. Dengan SQL kita bisa yang pertama membuat struktur database, yang kedua menyimpan dan mengelola data, ketiga mengambil, memperbarui, dan menghapus data, yang keempat membuat relasi antar tabel. SQL terdiri dari beberapa kelompok perintah dan dua diantaranya yang paling penting adalah DDL dan juga DML. Nah, apa sih itu DDL? DDL atau Data Definition Language adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur struktur database, seperti membuat tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapusnya. Perintah dan fungsinya yang paling umum, yang pertama yaitu create atau membuat database atau juga tabel baru. Yang kedua ada alter untuk mengubah struktur tabel seperti menambah kolom atau indeks. Kemudian yang ketiga ada drop, yaitu menghapus tabel atau juga menghapus database-nya. Kemudian, apa itu DML? DML atau Data Manipulation Language adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel, seperti menambahkan, mengubah, ataupun mengambil data. Perintah dan fungsinya yang paling umum diantaranya adalah yang pertama ada insert, digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Yang kedua ada select, digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel. Kemudian yang ketiga ada update untuk mengubah data yang sudah ada. Kemudian delete untuk menghapus data tertentu dari tabel. Oke, itu adalah materi pendahuluan mengenai SQL dan dua perintahnya yaitu DDL, Data Definition Language, dan juga DML yaitu Data Manipulation Language. Kemudian masuk ke tahap persiapan. Untuk tahap persiapan, yang pertama itu kita harus install exam. Installnya di link berikut. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak akan saya praktikan. Seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Ketika kita membuka link ini di browser, kemudian bisa di-download for Windows, for Linux, atau for OS X. Kemarin saya downloadnya per Windows, kemudian nanti masuk downloadnya. Setelah download selesai, kemudian install komponen MySQL dan juga phpMyAdmin. Nah ini, jadi nanti examnya itu di install. Kemudian setelah beres install sampai finish, kita harus buka exam control panel, lalu start Apache dan juga MySQL. Nah, sampai berubah hijau seperti ini di bagian Apache dan juga MySQL. Oke, akan kita praktikan. Tampilan examnya seperti ini. Kemudian kita klik start di bagian Apache dan juga di bagian MySQL sampai berwarna hijau seperti ini, yang artinya sedang running. Oke, kemudian
kita harus buka localhost /php myadmin, kemudian buat database baru di tab SQL, kemudian ketik create database rumah sakit sesuai dengan IRD-nya, lalu klik go. Oke, akan kita praktikkan. Kita akan buka localhost php myadmin di browser. Nah, tampilan untuk localhost php myadmin ini seperti ini. Kemudian langkah yang pertama itu kita harus membuat database. Database itu sebagai tempat atau wadah dari semua nanti tabel-tabel yang dibuat. Di sini masih kosong, saya belum membuat database sesuai dengan IRD. Kemudian untuk membuat database itu ada beberapa cara ya. Bisa klik new di sini, bisa di tab database, bisa juga di tab SQL. Di sini saya akan membuatnya di tab menu SQL ini. Diklik, kemudian ketikkan create database. Saya akan pilih nama databasenya itu rumah sakit. Create database rumah sakit, kemudian klik go. Oke, sudah, databasenya sudah terbuat ya. Di sini bisa dilihat di sebelah kiri. Namun isi dari databasenya itu belum ada karena saya belum membuat isinya atau tabel-tabelnya. Oke. Nah, selanjutnya membuat tabel ini masuknya nanti perintahnya itu insert create table. Create itu masuknya ke perintah DDL atau data definition language. Caranya itu pilih di menu klik database rumah sakit, kemudian pilih tab SQL, lakukan create table untuk semua tabel. Ini saya sebagai contoh saja yang di PowerPoint. Saya akan membuat seluruh tabelnya sesuai dengan IRD. Di sini ada entitas dokter, pasien, daftar administrator, dokter admin, dan juga masing-masing atributnya. Kita akan buat tabelnya. Oke, kita buat tabelnya di database rumah sakit, kemudian di tab SQL. Di sini akan saya ketikkan. Untuk penjelasan baris per barisnya nanti setelah saya membuat perintah semua tabelnya.
Oke, selanjutnya saya akan jelaskan baris per barisnya. Untuk karena ini saya sudah membuat semua tabelnya, saya akan jelaskan dari yang pertama. Ada create table, ini digunakan untuk membuat tabel. Kemudian dokter, ini adalah nama tabelnya. Kemudian ada ID dokter, ini adalah atribut, nama dokter atribut, tanggal lahir atribut, dan sampai ke bawah ini atribut. Kemudian di sini ada int, ini adalah tipe datanya integer yang bernilai integer itu tipe data angka ya, yang bernilai 10. Jadi nilai maksimumnya itu 10. Kemudian di sini ada primary key, ini adalah kunci utama. Kemudian auto increment digunakan agar tidak ada data yang sama secara berulang. Kemudian nama dokter, ini tipe datanya varchar, nilai maksimumnya 30, tanggal lahir tipe datanya date, kemudian isinya tanggal ya. Untuk alamat dokter tipe datanya itu varchar 30, berisi karakter nantinya 30, kemudian nomor HP integer, nilai maksimumnya 12, spesialis varchar, nilai maksimum 30, waktu kerja varchar, nilai maksimumnya 20. Yang lainnya sama, cuman ada satu yang beda. Untuk jenis kelamin, ini tipe datanya enum, yaitu tipe data yang digunakan hanya untuk memilih 2 atau lebih kondisi saja. Di sini ada 2 kondisi, yaitu L untuk laki-laki, kemudian P untuk perempuan. Oke, yang lainnya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Oke, kalau sudah membuat tabel, langsung klik untuk create tabelnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan ketika kita sudah membuat tabel. Sudah semua, ada tabel dokter, pasien. Kita bisa lihat di bagian database rumah sakit ini sudah ada isinya. Tabel-tabel isinya ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, ada pasien, dan juga ada pasien dokter. Oke, setelah membuat tabel, kita lanjut ke tahap berikutnya. Buat tabel itu tadi, buat tabel sama buat database itu masuk ke dalam perintah DDL. Perintahnya yaitu create table sama create database. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan ini mengisi data. Ini perintahnya itu di ML atau Data Manipulation Language. Bagian perintahnya yaitu insert, untuk memasukkan, mengisi data ya. Oke, ini contohnya saya hanya satu saja, akan saya praktekkan untuk semua tabel. Akan saya isi data untuk semua tabel. Dimulai dari tabel pasien. Sebentar. Saya akan coba buat datanya itu dari ini. Isi datanya di pasien. Kemudian klik nama tabelnya, tabel pasien. Kita masuk ke tab SQL. Di sini bisa di SQL, bisa juga di insert ini. Saya akan buatnya di SQL. Akan pakai shortcut insert ya. Seperti ini. Value.
Oke, akan saya isi. Ini bagian ID pasien, saya masukkan 1, kemudian nama pasien Lia, kemudian jenis kelamin P untuk perempuan, kemudian alamat pasien di Ciamis. Oke. Saya akan kopikan saja. Akan buat 8 pasien. Satu, ininya kita ganti. Di sini saya hanya memakai 1 insert saja, 1 perintah insert saja, kemudian namanya Nisa, kemudian Iqbal, kemudian Ilma, kemudian Nanda dan Nando, kemudian Putri, dan yang terakhir Agus. Untuk jenis kelaminnya L P L L Agus tuh 1, 2, 3, 4 untuk perempuan, 1, 2, 3, 4 juga untuk laki-laki. Untuk lokasinya saya pilih untuk Lia di Ciamis, lokasi alamat pasien, kemudian Bandung untuk Nisa, kemudian Jakarta untuk Iqbal, kemudian Bandung untuk Ilma, kemudian Semarang untuk Nanda, Majalengka untuk Nando, Lampung untuk Putri, dan Lampung untuk Agus. Oke, tidak lupa komanya dan titik koma untuk di bagian akhir. Kemudian untuk tabel pasien kita langsung klik go. Oke, sudah terisi ya. Bisa lihat di bagian browse sudah ada ID pasiennya 1 sampai 8, nama pasiennya, kemudian jenis kelamin dan juga alamat pasien. Oke, selanjutnya saya akan isi untuk tabel bagian dokter. Sama juga akan pakai di SQL. Shortcutnya saya pakai insert. Di sini ada, kita harus isi ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan juga waktu kerja. Untuk yang pertama, ini adalah sebentar. Oke, akan saya lanjut untuk ini tabel dokter. Untuk ID dokter saya berikan ID dokter 100, kemudian nama dokternya Dokter Riko, tanggal lahirnya
19, 90, 12, 13. Kemudian alamat dokternya itu di Yogyakarta. Yes. Yogyakarta. Kemudian nomor HP 081224266158. Kemudian spesialis penyakit dalam pagi untuk waktu kerjanya. Kan kopikan saja. Kemudian ID dokter yang kedua saya 110, dokter 3 120, kemudian 130 untuk ID dokternya. Kemudian dokternya yang pertama itu dokter Riko tadi, kedua dokter Elma, yang ketiga dokter Edi, kemudian dokter Asep. Ini tanggal lahirnya 1994, 12/10. Kemudian tanggal lahir yang ini 1989, 10, 13. Kemudian yang ini 1980, 10, 19. Oke. Untuk alamat dokternya tadi dokter Riko Yogyakarta, dokter Elma saya pilih di Makassar, kemudian dokter Edi itu dari Bandung, kemudian dokter Asep itu dari Cirebon. Untuk nomor HP-nya 085, bebas aja ya. Satu 0858 430 40 0851 75 1789. Ini dokter saraf, kemudian dokter anak, spesialis anak, dan yang terakhir dokter spesialis gigi. Untuk waktu kerjanya dokter Elma sore, dokter Edi pagi, dokter Asep itu sore. Oke, ini isinya, kemudian kita klik go. Sudah terbuat ya isinya. Kemudian kita isi di bagian administrator, tab SQL, pakai shortcut insert juga. Administrator kita butuh ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. ID admin di sini saya pakai 10. Untuk ini
admin 1. Waktunya 8.00 sampai 12.00. Ini 11. Kemudian nama adminnya admin 2. Waktunya itu jam 12 sampai jam 16. Oke. Kemudian kita go. Sudah betul. Kemudian lanjut untuk mengisi bagian pasien dokter, bagian SQL. Kita pakai shortcut insert. Untuk pasien dokter kita butuh ID, kemudian ID pasien, ID dokter, waktu periksa, dan juga resep. Oke, saya lanjutkan untuk pasien dokter, ID-nya 1. Kemudian ID pasiennya itu 1. Kemudian ID dokternya pilih yang 100. Waktu periksanya 2025 520. Kemudian untuk resepnya saya pilih paracetamol. Sini akan tambahkan 8. 7, 8. Juga sama, kita ganti dulu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk dokternya bebas saja, 120 misal, 110, 130, 120, 100, 110, 130. Kemudian waktu periksanya kita akan bedakan di akhirnya saja, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, saya akan lanjutkan untuk resep. Di sini ada yang pertama itu paracetamol, kemudian amoxicillin, ini bebas saja ya, dan vitamin C, kemudian panadol, kemudian Podrek, kemudian ada Antagin, kemudian ada juga Sanmo dan antibiotik. Oke, ID pasien, ID dokter, waktu periksa, ada juga resep.
sudah benar, kemudian kita go. Oke, lanjut saya akan memasukkan untuk daftar, tabel daftar. Pakai shortcut insert. Untuk di bagian tabel daftar kita butuh ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Untuk ID daftar 1, ID admin itu 10, kemudian ID pasiennya 1. Jadi adminnya 10, misal 10 11 10 11 10 10 11 10. Kemudian ID pasiennya 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah terisi. Kemudian terakhir dokter admin. Kemudian pilih shortcut insert. Dokter admin kita butuh ID data, ID admin, dan juga ID dokter. ID admin, ID data. Kemudian ID admin, ID dokternya 100. Karena 4 dokter, jadi kita buat 4. 1 2 3 4 10 10 11 11 100 110 120, kemudian 130. Oke, sudah. Kemudian kita go. Oke, semua tabel sudah saya isi data ya. Administrator sudah ada, kemudian daftar sudah ada, dokter juga sudah ada, kemudian dokter admin sudah ada, pasien sudah ada, dan terakhir itu pasien dokter sudah ada. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan indeks untuk relasi. Caranya klik tabel, kemudian ke tab struktur. Selanjutnya kita akan tambahkan indeks pada masing-masing tabel, di masing-masing tabel atribut-atributnya. Dimulai dari dokter aja dulu, kemudian ke tab struktur,
Kemudian untuk dokter itu foreign key-nya itu pilih di ID dokter, tabel dokter, di ID dokter pilih klik more, kemudian pilih indeks. Oke. Nah, oke, di sini ada kunci yang emas ya, sama yang abu-abu. Kemudian yang kedua ada pasien dokter, ke tab struktur, kemudian kita kasih indeks di bagian ID pasien dan juga ID dokter. ID pasien yang ini, oke, sama ID dokter. Selanjutnya di tabel pasien, tab struktur, kemudian ini di ID pasien, indeksnya ID pasien. Ini masuknya ke DDL yang bagian alter ya, untuk pembagian indeks, alter tabel pasien add index ID pasien. Oke, alter tadi create sudah, alter sudah, insert di ID pasien. Oke, lanjut ke daftar. Daftar itu kasih indeksnya di ID admin dan juga ID pasien. ID admin dan juga ID pasien. Kemudian selanjutnya yaitu administrator. Administrator itu hanya di ID admin. Dan yang terakhir ada dokter admin. Ini dikasih indeksnya di ID admin dan juga ID dokter. Oke, selesai untuk pemberian indeks, menambahkan indeks untuk relasi. Kemudian kita akan membuat relasi di designer. Caranya klik menu, kliknya itu di database rumah sakit yang sudah tadi kita buat, kemudian pilih tab designer. Atur opsi seperti ini. Untuk relasinya nanti kita akan coba terlebih dahulu. Oke, akan kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat relasi di designer. Tadi caranya itu klik database rumah sakit, kemudian pilih tab designer, kemudian atur opsinya sebagai seperti ini. Kita masuk lagi ke phpMyAdmin, kemudian klik database-nya, kemudian di sebelah kanan atas ada pilihan more, kita pilih designer. Oke, seperti ini. Akan samakan tabelnya dengan IRD. Pasien, pasien dokter, dokter. Yang paling atasnya dokter admin, administrator, daftar. Pasien sama daftar.
kemudian administrator pasien dokter, kita akan save page terlebih dahulu. Saya akan namakan rumah sakit Fair 2. Oke, ini kemudian relasi dari tabel dokter, yaitu ID dokter, pasien dokter, ID dokter. Dokter ke pasien dokter itu ID dokter, berarti dokter, pilih create relationship, dari dokter ke pasien dokter itu ID dokter. Kita pilih on delete nya cascade, kemudian on update nya juga cascade, kemudian oke. ID dokter, kemudian pasien dokter itu ID pasien, pasien dokter itu ID pasien. Pilih juga on delete nya itu cascade, on update nya juga cascade, kemudian oke. Kemudian pasien ke daftar ID pasien, pakainya dari pasien ke daftar itu ID pasien, ID pasien, ID pasien, ID pasien, pilih cascade, kemudian administrator ke daftar itu ID admin, administrator ke daftar itu ID admin. Oke. Kemudian dokter ke dokter admin itu ID dokter. Dokter ke dokter admin itu ID dokter. Dokter ke dokter admin itu ID dokter. Oke, dan yang terakhir administrator ke dokter admin itu ID admin. ID admin. Oke, jadi relasinya itu seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menguji DML atau Data Manipulation Language. Untuk ujinya di menu SQL, kemudian jalankan query berikut. Yang pertama ada select, yaitu untuk menampilkan data. Yang pertama itu select bintang from pasien. Saya ini pilihnya di tabel pasien ya untuk proses select. Kemudian ada juga select bintang from pasien where jenis kelamin sama dengan P. Untuk perempuan, where di sini di mana ya. Jadi tampilkan data dari tabel pasien di mana jenis kelaminnya itu hanya perempuan. Oke.
Yang pertama ini, select from pasien. Di tabel pasien, kemudian SQL. Nah, di sini sudah ada ya, ada pilihannya banyak, select, kemudian select saja. Saya pilih select bintang from pasien. Untuk ini kan otomatis dari PHP admin. Kemudian kita klik go. Oke. Tampil semua ya, 1 sampai 8 sesuai dengan data yang tadi saya inputkan. Karena tadi pakainya select bintang from, jadi yang keluarnya itu semua tampilan datanya. Karena di sini pakai bintang. Kemudian selanjutnya itu select from pasien where jenis kelaminnya perempuan. Oke, kita akan coba masih tetap di pasien, di SQL, select from pasien where, dimana jenis kelamin tampilkan dari tabel pasien di mana jenis kelaminnya yang hanya perempuan. Oke, kita go. Nah, akan tampil pilihannya yang berjenis kelamin perempuan itu ada Lia, Nisa, Ilma, Putri. Oke, kita akan coba untuk yang laki-laki. Oke, go. Nah, ini untuk yang laki ada Iqbal, Nanda, Nando, dan juga Agus. Itu untuk perintah select. Kemudian ada join. Gabungkan. Join ini untuk menggabungkan antara pasien, dokter, dan resep. Saya akan cobanya untuk pasien, dokter, dan juga resep. Oke. Ini di menunya menu database. SQL, kemudian kita akan go. Nah, yang muncul hanya ini sesuai tadi ya, nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan juga resep. Termasuk nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan juga resep. Nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan juga resep. Oke, itu untuk perintah di ML. Kemudian di ML masih ada lagi untuk fungsi statistik seperti ini, select count bintang AS jumlah pasien from pasien. Oke, berarti ini di pasien. Kita akan coba. Seperti ini. Kemudian go. Jadi perintah count ini sama saja untuk melakukan perhitungan. Jadi ada berapa pasien dari tabel pasien ini? Jumlah pasiennya ada 8. Oke, selanjutnya ada update. Update ini digunakan untuk mengubah data. Oke.
di pasien, kemudian SQL, langsung go. Update pasien set alamat pasien jadi Jakarta. Nomor 3 itu jadi Jakarta. Tekan lihat. Jakarta. Oke, kita akan ke yang kedua, yaitu update pasien set alamat pasien Jakarta where ID pasien 3. Saya akan ubah Jakarta ini menjadi Jambi, tetap di pasien, kemudian SQL, go. Oke, lalu kita lihat ID pasien nomor 3 berubah menjadi Jambi, tadinya Jakarta. Oke, selanjutnya akan delete dari pasien ID pasien yang nomor 4. Oke. ID pasien nomor 4 itu ada ini, Ilma. Kita akan coba delete from pasien, dimana ID pasiennya itu 4. Kemudian go. Oke, delete sukses. Kemudian kita lihat di SQL tidak ada ID pasiennya nomor 4 karena sudah kita delete atau kita hapus. Itu 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya ada juga uji DML menggunakan perintah like dan juga between. Ada seperti ini. Select, tampilkan dari pasien di mana alamat pasien BA ini. Kita akan coba di pasien, kemudian oke, kita akan coba untuk like dan juga between. Go. Oke. Perlihatkan dari pasien di mana alamat pasien itu berawalan huruf PA. Ini Bandung. Kemudian terlihat bukan di mana dari pasien, di mana ID pasien di antara 2 dan 6, rentang angkanya dari 2 sampai 6. Jadi nih 2, 3, 5, 6 ada Nisa, Iqbal, Nanda dan juga Nando. Oke, mungkin cukup sekian praktik dari implementasi MySQL ini. Dari awal saya sudah praktikan perintah dari DDL, yaitu ada create database, create table, kemudian alter dari pemberian indeks tadi, kemudian drop nanti terakhir. Kemudian untuk DML-nya itu udah dipraktikan, ada tadi select bintang prom, select bintang prom dan juga where. Kemudian ada join, ada fungsi statistik dari select count, kemudian update, ada juga delete dan yang terakhir ada like dan juga between. Ini masih di sini ya. Jadi select, join, update, delete, insert
tadi sudah saya praktikan pada saat mengisi data dari setiap tabel. Untuk drop, kita akan coba hapus drop. Sebentar. Operation, kemudian ada di sini drop the database. Saya akan pilih, kemudian ini drop database rumah sakit, kemudian confirm. Oke. Berhasil terhapus. Untuk di file laporan nanti saya akan coba buat ulang dan coba screenshot tahap pertahapannya. Untuk saat ini mungkin cukup sekian langkah-langkahnya, tahap-tahapnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dikoreksi dan juga mohon bimbingannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.